ini kayaknya tiap speaker saya yang endorse kasih. Ya, teman-teman hari ini gue kedatangan teman gue dari Miracle Jakarta. Boleh kasih aplaus buat Ko Yohana dan Ci Christine, teman-teman. Berangkat dari jam 6 pagi, nggak ada hubungan sama kita, nggak kenal kita siapa gitu ya, tapi mau datang jauh-jauh dari Jakarta. Abis ini mereka pulang, ikut lagi training di Jakarta, hebat nggak bayar harganya ya. Nah, gue pikir no wonder hari ini timnya gede, income-nya bagus, bisnisnya bertumbuh. Ya, kenapa? Karena orangnya selalu sharing dari hati, teman-teman. Tadi kita meeting leader, dia ceritain banyak hal yang menurut gue, aduh bagus banget ya. Ini kayak ada tante main ke rumah, terus kita dikasih nasehatin sama tante kita gitu ya, teman-teman ya. Aduh bagus banget ya. Ya, bukan, ini contoh kalau gua, gua datang ke rumah gitu, Koreko. Ya, tapi menurutku bagus banget ya. Gua tadi pas denger, wah, ini orang bisa hebat gini ya. Teman-teman pasti pengen denger banget ceritanya, teman-teman, ya. Jadi pastiin teman-teman, yang pertama boleh kita keluarin buku catatan kita, teman-teman? Boleh. Boleh ya, keluarin buku catatan kita. Pastiin teman-teman catat dan menurut gua lu nggak pernah tahu, mungkin ada satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat hari ini yang dia sharingin yang jadi berkat buat teman-teman semua. Yang bisa bikin kita jadi membara di pertandingan kita di Q4 ini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman siap belajar semua? Siap belajar, lu boleh say yes, say wow, apapun yang menurut lu bagus ya. Jadi kita lihat profil dari mereka berdua. Thank you. Oke, thank you, Dok. Oke, selamat pagi Legacy. Apa kabar? Weh, Oke, boleh aplaus buat beri kalian aplaus semua. buat teman-teman semua. Silakan duduk buat teman-teman. Oke. Gila nih Oh, boleh, semangatnya, boleh, boleh. semangatnya udah luar biasa banget ya. Biasa kalau udah semangat kayak gini, bagusnya langsung prospek aja gitu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita em, pagi-pagi dari Jakarta sebenarnya telat ya teman-teman ya. Mau ngaku dosa dulu ya tadi sampai sharing sesi leadernya kurang waktunya teman-teman ya. Saya sorry dulu ya. Boleh teman-teman big applause dulu buat Ko Andre Gunawan sebagai J-Owner Legacy. Thank you Ko Andre atas kesempatannya. Boleh juga applause buat Edo ya atas undangannya hari ini.
Thank you banget. Yang jelas dua orang ini akan barteran dengan Miracle ya nanti ya di tahun depan ya. Oke, teman-teman hari ini kita berdua hanya mau sharing ke teman-teman semua. Nggak ada bermaksud untuk guruin kalian karena hari ini ya perjalanan kita 13 tahun di Prudential banyak lika-liku yang kita pengen sharing ke teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Kalau misalkan ada nanti ajaran kita atau sharing kita yang kurang cocok dengan teman-teman karena berbeda dengan ajaran leader teman-teman, please teman-teman balik ke leader kalian ya, karena leader kalian udah yang mengerti kalian dari awal sampai hari ini teman-teman ya. Come back to leader lagi, oke? Pak, silakan. Oh iya, udah ya. Oke ya, jadi teman-teman, kenalin gue Yohanes ya, gue kelahiran dari Jakarta ya. Bokap gue dari gua kecil ya, dia itu bengkel mobil gitu ya. Dia buka sendiri bengkel mobil. Nyokap itu ibu rumah tangga gitu ya. Nah pas kecil ya gue pada anak laki umumnya lah ya. Gue jarang belajar lah gitu ya. Tapi di sini kayaknya nggak ya, rajin-rajin semua ya. Lihat mukanya pinter-pinter gitu ya. Gua doang nggak salah. Ya gua doang ya. Jadi gue ingat banget kalau setiap ambil rapot itu ya, nyokap gue tuh malamnya itu tiba-tiba jadi ini, dia doanya tuh kusuk banget gitu ya, dia doa gitu. Gue pikir kenapa gitu ya. Pas gue udah gede, gue udah baru tahu gitu ya. Jadi setiap ambil rapot dia cuma berdoa supaya gue ini lulus ya. Beda sama adik gue ya, adik gue ini ranking ya. Jadi kalau ambil rapot itu ambil gue punya dulu ya kan, habis itu baru kan lebih enak dengar kabar buruk dulu baru kabar baik, betul ya gitu kan. Nah habis itu singkat cerita gue masuk ke kuliah gitu ya, gue masuk di Untar gitu. Di sini ada nggak anak Untar? Nggak ada ya, ini semua Ini oh Bandung, Untar. ini Bandung. Oh, iya. Bandung. Ada ya? satu, Satu ntar dong. lu ya, lu punya pasti nggak ada. Ya, jadi gue masuk Untar, teknik mesin ya kan. Gue berpikir bokap gue bengkel mobil, gue mau lanjutin gitu ya. Selesai kuliah gitu ya, bokap gue bilang, udah, lu jangan kerja di sini, dia bilang. Jadi bokap gue ini 98 bangkrut, teman-teman. Ya, jadi usahanya turun, jadi aset kita dijual gitu ya. 2007 nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi pas gue lulus kuliah, dia bilang, udah lu kerja di luar aja gitu ya. Akhirnya gue mulai kerja di luar. Dan di situ kan biasanya kalau mahasiswa baru lulus gitu ya, idealis dong ya. Kalau teknik mesin, masuknya mau ke yang sesuai gitu ya. Lamarlah ke Honda lah, ke Astra gitu ya. Nggak ada yang terima teman-teman. Ya kan, IPK gue kecil. Waktu itu cuma 2,64. Ya. Ya kan? Nah, buat teman-teman yang IPK-nya lebih gede, artinya lo orang punya harapan lebih besar dari gua. Betul ya? Nah, habis itu akhirnya keterima teman-teman ya di kontraktor. Di kontraktor itu masuknya itu jam setengah 9 gitu ya. Pulangnya juga setengah 9 gitu. Enak banget ya. Masuk setengah 9 pagi, pulangnya setengah 9 malam teman-teman ya. 12 jam. Ya kadang jam 9 malam, kadang paling cepat itu jam 7 teman-teman. Itu udah paling cepat ya. Jadi hari pertama gue masuk kerja jam setengah 6, mau pulang dong ya. Udah bebenah, bawa tas gitu ya, mau keluar pintu, si supervisor panggil, Yohanes, katanya, iya pak, mau kemana? Pulang ya, betul ya, jawabnya pulang. Dia bilang, coba kamu lihat ke belakang katanya ya. Jadi ini bayangin ini pintu keluar ya, gue buka gitu ya. Gue dipanggil dong, gue lihat ke belakang kan kayak gini ya. Coba lihat, ada yang pulang nggak? Gue lihat-lihat gitu ya. Nggak ada yang pulang teman-teman. Ya gue doang yang pulang. Nah dia bilang, kamu kerjaan udah beres belum? Sekedar informasi ya, kontraktor kerjaan nggak pernah beres teman-teman ya. Selalu jadi hari berikutnya gitu ya. Belum pak gitu. Kalau belum ya kamu beresin dulu lah gitu ya. Akhirnya udah sejak saat itu gue nggak pernah pulang tepat waktu ya. Tiap hari tuh kayak gitu teman-teman ya. Dan di situ tuh ada uang lemburnya ya. Bersyukur ada uang lemburnya. Tapi bukan uang teman-teman.
Dia bilang, Yohanes, uang lembur kamu hari ini mau apa? Wih, gila ya. Boleh milih loh di situ. Cuma dikasih pilihan. Katanya hari ini kamu mau apa nih? Bihun goreng, nasi goreng, kue tiaw goreng. Gitu ya. Tapi kamu dapat ketiga ini syaratnya satu katanya. Kamu harus lembur di atas jam 7. Gitu ya. Gila, jadi setiap hari jam-jam gue tuh dihargain cuma bihun goreng, teman-teman ya. Gitu. Tiap hari kayak begitu. Gaji waktu itu cuma 2010 ya. Cuma 2 juta, teman-teman. Di Jakarta kecil. Di Bandung juga sekarang juga kecil ya, betul ya. Cuma 2 juta gitu ya. Tiap hari pulang lembur. Nah, karena gue nggak punya pengalaman, nyokap cuma bilang, Yohanes, kamu kalau kerja cari pengalaman, ya kan? Ya mungkin orang tua ngomongnya gitu ya, cari pengalaman. Saran gue jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Gue dapat sebuah selebaran flyer motor Jupiter waktu itu ya, harganya itu 14.600.000. Gaji 2 juta, gue makan bawa dari rumah teman-teman ya, hemat-hemat ya. Dulu masih pacaran sama Christine gitu ya. Kita itu makan paling mewahnya itu di ini, warung Kito. Nggak tahu di sini ada nggak warung Kito ya? Nggak ada ya. Warung Kito itu tuh paling mewah dan itu cuma bisa seminggu sekali lah. Pilihlah Senin sampai Minggu lu cuma bisa pilih sekali gitu ya. Ngirit ya teman-teman ya. Simpen gaji 50%. Lumayan dong. Ya, simpennya 1 juta tapi 50% dari 2 juta teman-teman. Ya nggak gede gitu ya. Nah akhirnya gue hitung gitu ya. Mau beli sebuah motor Jupiter, cuma sebuah motor Jupiter, butuh waktu berapa? 15 bulan. Nggak boleh ngapa-ngapain. Nah di situ untungnya otak masih beres ya. Gue pikir, wah gila nih kalau kayak gini kapan mak gue balik modal, gue bilang ya kan. Gitu ya. Akhirnya udahlah, gue pindah teman-teman ke perusahaan IT. Ya, yang tadinya kontraktor pindah ke IT, jadi apa? Jadi sales. Barangnya apa? Barcode. Lu orang tahu nggak barcode teman-teman? Iya, ya, di parkiran ya, keluarnya kayak gitu ya. Gue masuk ke sebuah bidang yang gue nggak ngerti, produknya juga nggak ngerti. Tapi yang gue tahu gaji naik 2 kali lipat. Nah, teman-teman lu pindah nggak? Pindah ya, gue pindah nih ke sini. Ternyata kalau jadi seorang sales, sorry, di sini ada yang backgroundnya sales sebelumnya? Ada ya? 2, 3 ya? 4. Nah, ternyata di sales itu ada komisi ya. Ada komisi juga ada sampingan, betul ya? Nah, sampingannya itu ada capnya, teman-teman. Ya, ada yang capnya halal, ada yang capnya haram, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi kalau di IT ini yang halal itu 3 juta tambahannya. Bayangin ya, tadi gue pindah ke IT, gaji gue itu 4.300.000. Ya, komisi 500.000. Ya, berarti 4,8 ya, teman-teman ya. Sampingan halal 3 juta ya. Sampingan haramnya 25 juta. 2010, teman-teman. Lihat muka dia ambil 2011 ya. haram atau halal muka dia. Ah. Yang haram lebih enak. Canda ya. Ya. Jadi gini teman-teman. Lu boleh percaya boleh nggak terserah ya. Gue nggak ambil yang haram ya. Gak percaya mereka. Karena Gak percaya. Gue ambil haram. gue takut ketangkep ya. Tapi beneran gue berprinsip kalau di depannya nggak bener, belakangnya nggak bener gitu ya. Jadi akhirnya gue nggak ambil yang haram tadi ya gitu ya. Tapi cukup menggiurkan. Kalau gue lama-lama di situ, gue yakin gue ambil itu. Karena semua ngambil, ya kan? Kalau lu nggak ngambil kan lu yang gila gitu ya. Nah habis itu, oh ya, jadi mundur sedikit. Pas di kontraktor, gue mulai jalanin Prudential waktu itu teman-teman ya. Jalanin Prudential sampai di IT. Gue juga jalanin sampingan gitu. Akhirnya gue full time di 2012 gitu ya. Lu terekrut gimana tahun 2000? Apa ya? Lu Oh. terekrut gimana? Ntar panjang ini. Sedikit Waktunya aja. sebentar. Teman-teman pengen tahu terekrut caranya Nah, gimana? jadi teman-teman sebenarnya gua ini pernah direkrut oleh leader gua gitu ya. Itu di tahun 2008. 2008 2009 gitu ya. Pas masih mahasiswa. Mahasiswa gitu ya. Nggak jalan teman-teman ya. Jadi dulu-dulu nggak ada AAJI, ya kan betul ya? Ya. Cuma ada fasa 3 hari, hari ketiga ujian kayak gitu ya. Dan gue nggak lulus teman-teman ya.
Padahal ujiannya itu boleh nyontek gitu ya. Nah jadi gue dulu berlima ada geng gitu ya. Lima-limanya kerekrut sama leader gue. Ya, kita ikut fastat berlima dong, betul ya. Dan lima-limanya tuh nggak lulus semua teman-teman. Lu bayangin nih sekantor, dulu fastat ramai nih. Sekantor itu kan boleh nyontek gitu ya. Lihat kiri kanan gitu ya. Tapi kita berlima nggak lulus gitu ya. Akhirnya berlima ini berkumpul ya, membuat sebuah kesimpulan gitu ya. Bro, Agent Ono lulus, yang Ono juga lulus, kita doang nih nggak lulus. Salah siapa? Salah siapa teman-teman? Leadernya satu kan? Salah leader gua ya. Salah si Hendy. Agent Lor bisa lulus gitu ya. Akhirnya Hendy lah mulai datang ya, dia motivasiin lagi. Kita orang bilang, aduh enggak lah di, ya kan namanya leader ya, nggak boleh menyerah gitu ya. Dia bilang, lu tahu nggak? Yo ada enci di Bangka, dia bilang itu fastat kayak begini 6 kali nggak lulus, dia bilang. Yang ketujuh lulus. Masa gue kalah sama Cinci, gue bilang. Ya udah ikut lagi ya kan. 2 kali teman-teman. Yang kedua nggak lulus lagi. Nggak jalanin lagi nih ya. Wajar gak sih IP-nya cuma 2,6? Tapi gue nyontek sama-sama loh ya kan. Bukan salah gue. Jangan ditiru ya. Nah akhirnya 2011 udah mulai, 2010 udah mulai kerja. Udah tahu kejamnya dunia gitu tadi ya. Beli motornya susah. Si Hendy datang lagi. Dia bilang, Hendy ketemu sama gue di kondangan. Dia bilang, yuk lu sekarang boleh lah jalanin, dia bilang. Di otak gue itu cuma pikir, ya udahlah dapetin 1 juta 2 juta udah nggak apa-apa. Karena gaji cuma 2 juta kan, gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, coba join gitu ya. Dan Hendy pun hidupnya berubah teman-teman. Yang dulunya 2008 itu income dia tuh 16 juta gitu ya. 2011 di Januarian ya udah 42 juta waktu itu. Hendy itu seumuran gua. Waktu itu kita masih 26 tahun teman-teman. 25 tahun. Ya lu bayangin lu ketemu orang yang seumuran lu, income-nya 21 kali dari lu gitu. Banyak banget gak? Banyak banget ya. Gitu. Ya udahlah di lu ngomong apa gue denger lah gitu ya. Akhirnya gue join gitu. Habis itu gue mulai rekrut si Christine. Oke, nah teman-teman, jadi gua sama Yohanes ini for your info pacarannya bukan ketemu di Prudential. Jadi kita udah pacaran dulu baru gue ditarik ke Prudential. Nah, di tahun 2010 kita pacaran. 2011 kan dia masuk Prudential. Bagi gua ya udah ntar. Background gua dulu ya, background gua langsung ke sana sih. Background gua asli Palembang. Ada orang Palembang sini, Sumatera? Palembang serius. Oh, oke, kita pakai bahasa Palembang deh sekarang. Palembang, oke ya. Selamat lu. Selamat. Ada yang kenal Unsri. Ya tahu Unsri. Tahu siapa yang tahu Unsri di sini? Tahu semua, mereka tahu. Unpad Unsri itu level PTN yang oke lah. Enggak apa-apa ya. Tapi beda teman-teman ya. Unsri itu dari kota, mesti jalan sejam ya Kak. Ada 2 Unsri di Palembang, Oh, ada iya. yang swasta, ada yang negeri, yang gue Iya, yang lanjut. Oke. Bentar. Oh ya, gue anak kedua dari 5 bersaudara. Kalau dia tadi bapaknya montirin mobil, gue montir motor. Ya, Cocok ya? sama montir. Cocok. Ya, kalau ngomong soal income, bokap dia lebih kaya lah daripada bokap gua ya teman-teman ya. Dia kan sempat kaya terus bangkrut. Kalau bokap gua biasa aja teman-teman ya. Ngehidupin 5 anak, 1 istri dengan pekerjaan sebagai montir motor, ya lu bisa nakar lah berapa income bokap gua gitu intinya ya. Kalau cuma ngebenerin aduh gua gak ngerti soal motor-motor ya, ngebenerin reparasi motor, sehari fee yang diterima bokap gua pernah nggak sih sampai puluhan ribu doang? Pernah teman-teman, cuma puluhan ribu doang, ada yang nggak masuk duit. Jadi lu bisa ngebayangin dulu gue hidupnya gimana teman-teman ya. Boro-boro untuk punya mobil segala macam nggak ada dalam kamus gue. SD, SMP, SMA semua di Palembang. Dari SMA ke kuliah itu gue niatnya mau ke Jakarta. Cuman papa nggak bisa kasih karena ekonomi lagi sulit teman-teman ya. Walaupun udah diterima lewat jalur beasiswa, ranking teman-teman di Trisakti waktu itu, tapi bokap tetap nggak ada uang. Karena kan butuh bayar per semester segala macam, biaya hidup segala macam ya. Singkat cerita, gue mengurungkan niat gue di tahun itu untuk kuliah di Jakarta dan kuliah di Palembang di Unsri tadi teman-teman ya. Karena punya
keinginan yang kuat untuk pergi dari Palembang ke ibu kota, gue bener-bener serius belajar, nggak kayak Yohanes 6 tahun 2,6 doang IPK-nya. Jadi 3 tahun lebih IPK 3,7 berangkat di Jakarta. Ya boleh sombong dikit, walaupun Unsri nggak apa-apa. Sombong dikit ya. Jadi teman-teman ya di tahun 2010, gue berangkat ke Jakarta, 2009. 17 Mei 2009 adalah hari pertama gue berangkat ke Jakarta. Nginjakin kaki di Jakarta teman-teman ya. Kerjaan gue yang pertama itu sebagai accounting. Oh ya, gue nih orangnya ansos, ya antisosial. Gue nggak suka bergaul sama orang banyak teman-teman ya. Ketika dulu SD, SMP, SMA, kerjaan gue itu bener-bener jadi kayak bener anak yang introvert. Ekskulnya gue pun, ekskulnya ada yang tahu nggak ekskul gue apa? Kalau anak introvert, hah? Catur. Terlalu keren catur. Betul. Dancer. Dancer tuh ekstrovert Lo banget. orang gua rasa nggak pernah denger ini eskul. Siswa pustakawan. Wah. Itu cuma di Palembang doang ada. Ada nggak di Bandung? Gak ada. Nggak ada. Siswa pustakawan kerja ngapain? Di perpustakaan. Beneran di perpustakaan ngebantu nyampul buku, terus organize buku gitu-gitu, baca bukunya, kayak gitu. Itu siswa pustakawan, teman-teman ya. Jadi lu udah tau lah dari eskul gue gak suka ketemu orang. Bener-bener gak suka ketemu orang dan jangan pernah suruh gue tuh tampil di depan ngomong kayak gini, gue paling males, paling gak suka. Beneran itu dulu ya. Tahun 2009 ke Jakarta kerja, backgroundnya accounting, ya gue accounting kerja di OT, tahu OT? Tapi bukan di Formula atau di Tango, bukan, tapi di minuman keras. Anggur. Ada pelanggannya di sini? Banyak nih cowok-cowok ya. Jadi gue kerja di perusahaan OT tapi di beverage-nya, di minuman keras ya. Mungkin teman-teman mikir, oh OT tuh gede karena Tango. Enggak, minuman kerasnya yang gede. Serius teman-teman ya. Laba paling gede diciptakan oleh beverage ya, di divisi beverage ya. Kerja di sana oke. Secara lingkungan gue suka banget, vibes-nya dapat teman-teman. Tapi secara income enggak banget. Di tahun 2009 gue dapat gaji tuh 2,5 juta. Gue pikir gini, 2,5 juta apa bedanya pas gue di Palembang kerja sebagai guru private anak-anak sama mahasiswa, 2,5 juta juga gue dapet gitu. Ya udahlah. Yang paling gue senang adalah lingkungan tadi. Nah cuman karena jam kerja, gue cuma satu yang kurangin di OT saat itu teman-teman ya. Jam kerja. Masuk setengah 8, pulang kalau nggak lagi closing date itu bisa jam 5, jam 6. Tapi kalau lagi closing date itu setengah 3 subuh gue pulang teman-teman. Setengah 8 masuk lagi. Lu bayangkan gue tidur cuma berapa jam. Mama gue telepon dari Palembang. Lu berhenti aja lah kalau nggak lu liver loh. Karena dulu pernah liver dulu pas kecil teman-teman ya. Iya deh gue bilang gue berhenti. Gue berhenti masuk perusahaan kedua. Sama-sama masih backgroundnya accounting teman-teman ya. Gue masuk perusahaan farmasi. Tahu Vitamin C? Nah, perusahaan itu teman-teman ya. Tapi gue outsourcing waktu itu gajinya langsung melompat ke 3,3 juta. Dari 2,5 ke 3,3 juta. Menggiurkan ya. Cuman vibes-nya gue gak dapet. Karena lingkungan kerjanya, bayangkan gue masih umur 20-an. Rekan-rekan kerja gue umurnya 40-an, 50-an. Frekuensi gak dapet teman-teman. Itu gue resign dari situ. Dan gue mengenal politik kantor di situ teman-teman. Tusuk menusuk. Sampai pernah gue udah salah lakukan kerjaan, disuruh berlutut di depan supervisor gue. Itu edan banget teman-teman ya. Jadi gue bilang gila gue hina banget kerja begini ya. Berlutut, bener-bener berlutut sampai nangis gue berlutut. Dan itu gue terakhir kali gue gak mau outsourcing. Gue gak mau. Lalu dari Vitasimin gue pindah ke Smartfriend. Smartfriend ini Sinarmas teman-teman ya. Bagi gue gini, ini ada the last company gue dan gue gak akan pindah kemanapun karena secara lingkungan bagus, secara gaji oke. Jenjang karir harusnya juga oke. Teman-teman, gue kerja di situ sampai akhirnya si Yohanes, bukan Yohanes, sampai akhirnya si supervisor di kantor gue memperkenalkan dengan Prudential. Singkat cerita, gue nih orang yang anti sama MLM asuransi. Gue paling gak suka teman-teman ya. Jadi pas abis selesai makan siang, gue temenin dia ke ATM BCA. Gue nunggu di luar panas. Selesai dari di ATM BCA, gue bilang lu ngapain sih dalam ATM BCA lama amat? Kabar ya Tin, maaf ya Tin, tadi gue habis bayar kartu kredit, bayar listrik, bayar asuransi. Nah ketika dia ngomong bayar asuransi, ini sambil perjalanan pulang ke kantor ya, gue ngocehin dia teman-teman. Cik ngapain ikut asuransi? Buang hangus gak ada guna, ngapain? Kan kita udah ada asuransi di kantor. Lah siapa bilang buang hangus, dia bilang gitu.
For your info dia bukan agen, dia nasabah teman-teman ya. Di tahun 2011 dia cerita ke gue kalau dia ikut asuransi Prudential 350.000 per bulan teman-teman. Terus dia bilang gini, ini nggak ada hangus-hangusnya Tin, ini ada investasinya. Terus gue bilang, iya lu percuma ikut asuransi, kita sudah ada dari kantor, ngapain lagi Ci? Lah siapa bilang, kita itu dapatnya berplafon. Tergantung lu jabatan apa, plafonnya apa. Kalau nombok gimana? Nah lu jangan sampai nyusahin bapak emak lu yang di Palembang kalau lu sakit, dia bilang gitu. Ketika dia ngomong itu gue langsung mikir, iya juga ya, gue udah capek-capek disekolahin, perjuangan bapak gue luar biasa banget teman-teman. Kalau sampai nanti gue sakit dan butuh tombokan, karena asuransi kantor nggak memprovide itu, mau nggak mau gue mesti telepon bapak emak gue di Palembang untuk bantu biaya gue. Terus gue udah kebuka di situ. Terus gue bilang sama dia, Ci itu asuransi prudensialnya bohong hangus nggak? Yakin ya investasi ada nilai tunanya? Ada Tin. Oh oke. Ya udah. Di situ udah kebuka. Gue hubungin Yohanes. Udah pacaran. Gue bilang sama Yohanes, yo gue mau masuk asuransi deh. Yohanesnya seneng bukan kepalang teman-teman. Gue bilang nih bebek anyut, gue bilang. Gue baru jadi agent teman-teman ya. Tapi nggak pernah ngomong ke orang. Termasuk ke pacar sendiri. Tiba-tiba ya kan. Pacar sendiri ngomong kayak begitu. Wah gue bilang nih emang udah diberkatin jalannya nih. Ya. Akhirnya udah. Gue buatin lah proposal ya. Nggak usah cerita itu, nggak usah cerita. Udah. Waktu nggak cukup. Nggak usah. Intinya saja, lu Intinya hidup itu closing. tidak mudah gitu. Intinya lu kasih tau mereka kalau agen baru itu gimana. Udah itu aja tipsnya. Gak usah cerita panjang lebar, udah itu aja. Mau gue ceritain gak Gak teman-teman? usah. Kak waktu Nah, gak cukup. Karena lu mau makan siang kan, jam 12 kan. Udah singkat udah, aja. duduk dulu. Jadi teman-teman, dia minta gue buatin 400.000 waktu itu ya. Buat proposal 400.000. Kalau diminta buat proposal 400, kita buatnya berapa? 400, 500, 600. Ada yang buat langsung 1 juta gitu ya. Nah, gue buatnya 500, 600, 400 gitu ya. Nah, datanglah ke situ ya, ke rumahnya Christine. Ke rumah pamannya Christine lah. Christine numpang di situ ya. Keluarin yang mana dulu? 600 gitu ya. Bener ya, namanya Christine tidak merokok bla 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 bla, premi 600. Baru mau jelasin ke bawah, entar dulu. Kenapa? Itu berapa? 600. Gua minta 400 dia bilang. Ada, gue bilang tenang ada di tas 400. Lu denger dulu yang ini. Enggak, dia bilang enggak. Keluarin yang 400. Gua keluarin yang 500 nggak mau denger juga teman-teman ya. 400 jelasin. Mulailah ya. Nah ini Prudential tuh luar biasa. Proposalnya itu bener-bener clear banget, dia detail banget ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, ya kan? Jelas banget ya proposal Prudential. Itu sampai berapa belas halaman ya kan? Banyak banget ya. Mulai jelasin bla 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 masuk ke kartu ya. Dulu namanya HS. Jelasin manfaatnya gitu. Ditanyain loh. Teman-teman kalau lu perhatiin proposal itu dijelasin tuh satu-satu. Ada keterangan kecil-kecil kan? Satu-satu ditanyain sama dia. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Gila gue bilang. Untung gue udah di training teman-teman. Gue bilang pertanyaan bagus Tin gue bilang. Jarang orang bisa berpikir kayak lu. Gue catet dulu ya gue bilang. Catet. 1, 2, banyak. Gue bilang dalam hati gue gini amat jadi agent ya. Nggak lolos teman-teman ya. Akhirnya buat lagi. Gue telepon leader gue dong ya. Der, waktu itu ya. Nggak pakai Proofforce teman-teman. Ini lu orang enak ya pakai Proofforce. Saya dulu pakai SQS gitu ngeprint lagi. Gagal gue bilang. Jadi gagal. Buat lagi. Oke, Hendy buatin lagi 3 proposal lagi. 400.000 semua. Gitu ya. Jelasin lagi. Ya. Nggak mau. Udah 6 proposal teman-teman ya. Buat lagi 3 proposal lagi. Ya. Akhirnya closing teman-teman. Berapa duit? 400.000. Gila ya gue bilang. Gila ya susah banget ya jalanin Prudential ya. Ini closingin pacar sendiri yang katanya cinta mati. Apalagi orang lain yang gak kenal. Gitu. Untung gue ikut sistem kayak lo orang nih ya kan. Datang ke kantor, ada motivasi gitu ya. Udah. Udah. Heran deh, setiap agency dia cerita tentang ngebangun image gue sampai segitunya teman-teman. Tapi tenang. Enggak, gue harus tutup ya.
Lu klarifikasi. Kabar baiknya teman-teman ya. Kadang cobaan itu datang di depan. Ya, ada yang di belakang. Ya, kebetulan gue di depan. Ya, jadi nasabah gue yang sekarang ya nggak pernah ada yang nanya sampai detail gitu, nggak ada. Cuma satu-satunya ya. Itu. Udah ya, puas ya. Jadi ini gue mau klarifikasi sedikit teman-teman ya. Kalau sebagai agen, lu mesti tahu dulu nasabah lu tuh kayak gimana kebutuhan dan karakternya. Kalau tahu karakter nasabah lu melan, orang melan kayak gue, butuh apa? Data. Butuh apa? Penjelasan detail. Bukan yang hahaha. Ini ya teman-teman. Ya ini gue klarifikasi dulu. Lu udah ngebangun image gue rusak nih di depan mereka. Bener-bener ya. Udah tinggalkan itu teman-teman. Karena tiap kali kalau nggak agensi pasti kayak gini teman-teman ya. Gue nggak mau ya. Gue masih klarifikasi Tadi dulu. orang takut loh. Takut kenapa? Nasabah-nasabah yang gede nggak kayak gitu Iya nggak kok. kayak gini. Tenang, tenang, beneran. Yang kecil doang, yang 400.000 baru begitu. Ya, Oke ya. Singkat cerita. Tahun 2011 gue jadi nasabah dia. Nah cuman Yohanes. Gue nggak tahu waktu itu disuruh Handy rekrut teman-teman ya. Tadi kan gue cerita, kalau gue tuh bener-bener anti banget kerjaan sales, marketing, MLM, asuransi, semua tuh gue anti banget. Nah, Yohana suka nonton. Eh, di Jakarta ada, nggak tahu teman-teman tahu nggak di pinggir tol Ukrida, Jalan Arjuna tahu nggak ya? Nggak tahu ya, nggak tahu tahu. ya, udah nggak tahu ya. Singkat cerita, Yohanes naik motor, masih naik motor dulu, gue sama dia abis pulang dari nonton. Nah di atas motor itu percakapan dimulai. Dia bilang gini teman-teman, Tin lu kenal sama Hendy Wijaya nggak, orang Palembang juga seumuran gue. Terus gue bilang, Palembang itu gede, Hendy itu banyak, yang mana ini gitu kan. Dia kira Palembang sekecil gini teman-teman ya. Kenapa? Ya Hendy umur tuh sama kayak gue, tapi punya income 40 jutaan sebulan. Langsung teman-teman di atas motor tuh refleks gue bilang. Itu mah pasti makan uang orang atau nggak jahat bos. Enggak. Dia bilang enggak ini halal, kerjanya halal. Singkat cerita teman-teman di atas motor dia bilang, Tin lu dengerin dulu enggak? Gue bilang enggak mau. Dengerin dulu enggak? Lu jangan close mind, enggak. Pokoknya gue enggak mau, enggak. Sampai rumah dia bilang, Tin ayolah Tin kita denger ke kantor semuanya. Enggak yo, gue gak akan mau. Gue tetap cinta sama Sinarmas, gue gak akan pindah kemanapun. Wow gitu ya. Loyal ya, sombong, setengah mati. Udah selesai, gue nggak tahu di belakang gue dia bikin janji sama Hendy. Singkat cerita, pas di food court Puri Mall, habis selesai makan, Yohanes ngomong, Tin bakal ada Hendy datang mau jelasin tentang bisnis prudential. Lah, gue bilang gue nggak mau join loh. Ya nggak apa-apa, denger dulu aja. Ya udah teman-teman. Singkat cerita Hendy datang. Hendy itu tipe leader gue tuh mukanya nggak pernah marah, cengengesan mukanya teman-teman. Jadi ya senyum, shake hand gitu kan, ngobrol sebentar, dia jelasin, dia keluar kertas. Karena emang gue nggak suka, gue nggak perhatikan detail apa yang Hendy jelaskan teman-teman. Jadi gue lebih kayak ngeliatin orang, terus balik lagi sini liatin orang. Dan Hendy menangkap sinyal itu, dia nggak, dia lihat gue, Christine nggak suka. Oke, ketika dulu kan ada jenjang agen PUM, SUM, AM ya, dia berhenti di UM, dia berhenti di situ. Oke, Tin, udah deh, kayaknya presentasi gue stop dulu di sini. Ini gue udah kelar, cuman gue mau share ke lu terakhir kali untuk CPS gue, tax slipnya dia. Dia keluarin teman-teman. Dia keluarnya punya Ko Herianto yang punya Dynamic ya, orang tau lah Herianto. Ya udah mati gue gak kenal siapa dia, ratusan juta. Abis Herianto, Johan Cialing. Gue juga gak kenal mereka. Habis itu Dedi, leadernya sendiri. Gue juga gak kenal mereka. Nah ketika dia keluarin Hendy Wijaya, di situ gue 40 jutaan angkanya. Terus gue bilang, oh ini setahun ya kok. Enggak, sebulan. Oke, kerjanya gimana? Itu yang tadi saya jelaskan, Tin. Gue gak nyimak. Gue gak nyimak. Tapi gue cuma tahu ijonya doang. Oke, duitnya ada. Teman-teman, pada saat dia share uang itu, di hari itu langsung luntur kesombongan gue. Tapi tetap gue punya prinsip, itu rezeki lu bukan rezeki gue. Itu lu join silakan tapi gue gak akan join. Masih tetap kekeh teman-teman ya. Singkat cerita Yohanes dia ngomongin Hendy, Nes lu ajak si Christine datang ke kantor. Oke Hendy, dalam hati gue gak akan gue datang ke kantor. Teman-teman di Jumat di Jumat minggu depan teman-teman ya. Yohanes dulu BBM ya, BBM gue. Tin datang ke kantor. Gak bisa yo, gue lagi sakit perut. Padahal nggak pernah. Kalau mes tuh nggak pernah sakit perut, bohong. Emang gue nggak suka teman-teman ya. Gagal satu. Yang kedua, minggu depan yang lagi Jumat, dia WA lagi suruh, BBM lagi sudah datang. Gue bilang, besok gue masuk kantor. Padahal setengah hari doang. Dan itu bisa diatur. Bohong lagi yang kedua. Yang ketiga, Yohanes pinter nih. Kalau memakai cara yang sama untuk hasil berbeda tuh bodoh.
Dia punya triknya teman-teman. Gimana trik lu? Nah, jadi ya, ingat kata-kata Albert Einstein ya. Kegilaan menurut dia itu adalah mm, ya melakukan hal yang sama, berharap hasil yang berbeda, betul ya. Udah 2 kali nih gue ditolak ya kan. Gue pikir-pikir gimana caranya. Oke, gue coba cara baru. Gue bilang, Tin, ini kan hari Sabtu, besok hari Sabtu nih. Lu nggak kasihan sama gue bilang. Dari rumah gua harus pergi ke kantor. Ya, ke kantor itu jaraknya kira-kira 40 menit. Gitu ya, dari rumah gua ke kantor 40 menit. Selesai dari kantor, gua harus jemput si Christine. 45 menit. Untuk malam mingguan. Gua harus pakai pakai waktu. Kalau nggak kan nggak tahu jalan Oh ya. iya. 45 menit ke rumah Christine. Terus ajak dia nonton, pergi lagi 30 menit, ya kan? Kenapa nontonnya 30 menit? Karena di situ murah mallnya. Nah, habis itu nganterin dia pulang lagi, baru gue pulang. Lu bayangin dong, itu mau berapa jam tuh? Ya kan? Mau 4 jam gitu ya. Christine nih hatinya luluh gitu ya. Dia bilang, iya. Entar, gue bucin parah, bego saat itu karena masih unyu-unyu datang dari Palembang ke Jakarta nggak ngerti apa-apa, dimanfaatkan oleh Yohanes yang memanfaatkan ya. Kasihanilah gua gitu-gitu. Ya udahlah lulu gitu ikut dia akhirnya teman-teman ya. Dia akhirnya nggak tega gitu. Ya udahlah gue ikut besok katanya. Nah pesan gue bilang, lu besok pakai yang rapi ya gitu. Jadi teman-teman zaman dulu agentnya itu pakai lengan panjang nih. Pakai kemeja lengan panjang, pakai dasi diikat gitu ya. Betulan gitu ya. Akhirnya kan gue bilang, lu pakai yang rapi ya. Terus lu bilang apa, Tin? Kenapa gue mesti pakai rapi? Kan gue cuma nemenin lu doang. Oh, supaya lu gak kelihatan aneh katanya gitu. Oh, ya udahlah oke. Pakailah, pakai sepatu, pakai kemeja segala macam. Datanglah ke kantor dan gue tuh merasa ketipu pada saat disuruh masuk ke kelas financial planning. Gue inget banget di depan itu kosong cuma 2 biji doang dan itu gue duduk samping Yohanes dan gue bilang, sialan gue ditipu. Gue masih ikut training ini kan financial planning kan. Cuman Miracle pinter sih. Trainernya ganteng teman-teman. Wah, gila betah gue di sini. Kok Andre Nata tahu? Andre Nata tahu. Gantengnya kan luar biasa itu. Oh, gue ini suntik formalin mukanya cakep banget. Ya, udah stay sampai jam 10 teman-teman ya. Yang tadi gerasa gerusuk akhirnya stay keluar jam 10. Mulai tuh Yohanes suruh gue bilang, dia bilang gini, Tin lu gak bisa ikut gue lagi, lu masih masuk kelas NBO. Gue bilang, yo gue gak mau join. Enggak apa-apa Tin, denger dulu. Enggak mau. Teman-teman, lu bayangin ya, gue sampai didorong, bilang ayo Tin, ayo. Gue ngoceh-ngoceh dong, gue nggak mau, gue nggak mau join, gue nggak mau join sebagai agen. Lu dengerin dulu Tin, ayo Tin, dengerin dulu, dengerin dulu. Teman-teman, sampai masuk ke kelas NBO. Terus, lu mau nambahin? Enggak. Enggak ya? Kira lu mau nambahin bumbu? Oke. Ketika duduk, belum kelas dimulai, gue bilang, kan udah duduk nih, gue bilang, yuk, gue bener-bener gak suka kerjaan ini. Gue gak akan join sebagai agen asuransi. Hari ini gue duduk sini cuma ngeliat ini doang, besok gue mau pulang. Gue bilang gitu. Gue gak mau. Gue sampai nunjuk-nunjuk ke teman-teman. Gue cuma liat ini doang, besok gue mau pulang. Belagu banget teman-teman, beneran. Ada Handy. Iya Tin, dengerin dulu aja Tin, sampai senyum-senyum teman-teman ya. Selesai, pintu tutup, gue kesel. Cuman teman-teman di hari itu yang tadinya jam 10 itu gue kesel, ngerasa ketipu dan gue gak suka. Agen-agen apa sih agen-agen ini gitu kan. Jam 12-nya keluar dengan semangat membara mau Mau join join dia. teman-teman. Ada 2 hal yang bikin pikiran gue kebuka saat itu, teman-teman mau tahu? Teman-teman, yang pertama, speaker di depan ngomong teman-teman. Bapak Ibu teman-teman yang semua hari ini hadir. Gue tahu lu orang kerja, lu orang usaha, ada yang mahasiswa juga. Pernah nggak kepikiran apa hal yang lu pengen capai dalam hidup lu? Mungkin teman-teman pengen beli rumah, beli mobil, menikah, umroh, apapun itu. Pertanyaan gue adalah kapan itu diwujudin? Teman-teman tadi kan gue cerita kalau gue itu bukan anak orang kaya. Di saat itu tahun 2011 bokap gua, papa mama gua tuh nggak pernah namanya punya mobil. Kita di Palembang tuh jalan kaki, naik beca, naik angkot. Kalau ada orang, ada kondangan nikah, kan kita berlima saudara tambah papa mama, bertujuh. Itu mencar kalau ke pesta kondangan. Gua sama Anci gua naik motor sama bapak gua, 3 adik gua naik beca sama mama gua. Nggak enak sih kayak gitu teman-teman. Di Jakarta naik busway, naik angkot, keringetan, muka lusuh.
One day gue bilang kayak gini, kapan ya gue punya mobil, tapi income gue masih 3 jutaan, kapan keburu beli mobil? Kebuka di situ. Satu. Yang kedua, dia ngomong kayak gini, Bapak Ibu yang duduk hari ini coba lihat ke belakang, orang-orang yang pakai jas. Mereka itu baru join 1 sampai 2 tahun. Tapi mereka, lulusannya ada SD, SMP, SMA. Dulu kan nggak ada patokan education ya teman-teman ya, bebas ya. SD, SMP, SMA. Tapi income mereka paling suwe, paling sial 10 juta per bulan. Paling sial loh. Paling suwe nggak ada prestasi apa-apa. 10 juta per bulan. Terus gue noleh dong. Gila keren-kerenan gue, kumlat-kumlatan gue. Kok gue cuma 3,5 juta gaji gue. Apa gue join aja ya Prudential ya. Dua hal itu ngebuka mindset gue. Keluar, gue samperin dia. Gue bilang gue mau join. Jangan ditanya, gue dicengin teman-teman ya. Tadi marah-marah gitu. Udah lah, itu gak usah dibahas. Intinya gue join. Ya, intinya gue join. Tapi gue bilang ke Hendy, kok gue tuh baru 2 tahun di Jakarta. Dari 2009 sampai 2011 gue baru 2 tahun di Jakarta. Nggak punya temen, hopeng gue udah 3 tuh tersebar di Medan, Kalimantan sama Palembang. Dan gua background keluarganya nggak suka asuransi, anti. Gimana gue bisa survive? Gimana gue bisa berkembang kayak lo yang punya mobil, punya rumah? Dia cuma ngomong kayak gini, Tin, gue ini juga anak rantau. Gue juga nggak ada temen. Tapi buktinya gue bisa ikutin sistem aja. Nanti gue ajarin lu dari nol. Oh ya udahlah, oke. Percaya sama leader teman-teman ya. Mungkin langsung buka aja tahun 2011. Kata nggak sih? Nah ini dulu ya. Masih unyu-unyu 2011, 2012. Waktu masih masa agen ya teman-teman ya. 2012 kita berjuang menuju UM. Oh sorry 2011 gue berdua masih part time. 2012 kita berjuang masing-masing. Gue kejar UM gue, dia kejar UM dia. 2013 udah gak usah terusin, panjang waktunya. Udah yo, gak usah cerita dulu. Udah biarin aja, gak usah ngomong. Gue tahu dia mau ngomong apa. Udah gak usah. Udah. 2013 promosi UM. Oke, teman-teman. Ini kita share ke teman-teman semua pada saat perjuangan-perjuangan kita itu teman-teman ya. Nah tuh 30 menit lagi tuh. Udah dikasih. Nah udah. Oke. Nah teman-teman langsung aja ke materi. Silakan. Oke ya, jadi teman-teman, ini gue mau cerita sedikit bahwa kita Ini, ntar dulu. Kalian lihat ini. Gue cuma pengen minta teman-teman. Kalau terima hal yang gak enakin dari nasabah. Teman-teman jangan langsung nyerah. Jangan langsung kecewa gitu teman-teman. Ini Yohanes terima pukulan dari nasabah loh. Beneran. Dan itu posisinya di dia Bandung ngejar. ada yang dipukul. Dan ini posisinya Nggak ada ya? lagi ngejar UM saat itu. Jadi kena pukul, matanya jadi bengkak begitu teman-teman ya. Gitu. Enggak, teman-teman. Gua nggak dipukul. Ya enggak. Langsung panik kata kok Andre, aduh salah gundang speaker gue. Agent baru mau pulang kan? Enggak ya teman-teman, ini bukan dipukul ya. Jadi gini, ini ceritanya gua waktu itu lagi ngejar mau promosi jadi AAB ya sekarang ya. Jadi AAB. Nah, waktu itu gua trainingin agent gua sendiri gitu ya. Jadi rumahnya cukup jauh dari rumah gua itu 1,5 jam ke rumah dia. Naik motor ya teman-teman ya. Nah, habis itu udah trainingin dia malam-malam, pulangnya udah malam banget, 11:30 malam. Pulang naik motor. Di dalam perjalanan itu entah kenapa malam itu panas banget gitu ya. Gue selalu pakai helm full face ya kan. Yang aman ya, helm balap ya. Nah gue buka tuh kacanya. Kacanya kecil ya teman-teman ya. Gue buka kacanya biar ademan dikit gitu ya. Tiba-tiba plek gitu ya, kena sesuatu gitu ya. Ayo tebak apa? Serangga, Serangga, oke. abu rokok, ya kan? Hah? Hah? Batu. Hah? Tomcat. Tapi ada satu jawaban selama gua cerita ya. Ada satu jawaban yang nggak pernah sama ini. Satu. Ya. Udah connect. Lu udah kenek. Jadi, ya, lu tau kalau di Jakarta tuh kenek ya, kan di pinggir ini, di pinggir bus gitu ya. Ada kadang dia ngeludah sembarangan gitu. Weh, gitu. Lu naik motor nggak kalau di Bandung nggak sopan-sopan, orangnya sopan-sopan nggak. Tapi nggak teman-teman, hari itu tuh gua kena tai burung teman-teman. Ya, luar biasa ya. Kena tai burung. Tapi yang sampai sekarang gue nggak habis pikir itu burung tuh Olimpiade Fisika, dia menang ya. Lu bayangin ya,
Lu hitung ya, kecepatan motor jalan, ya, sama kecepatan tai dari atas jatuh ke bawah, pas masuk lubang segede gini, ya. Hebat banget, gue bilang hebat banget nih burung ya. Plak kena ya. Itu dia udah setengah 12 malam sampai rumah ya. Ya pas kena itu gue cuma gucek-gucek doang ya. Gue emang suwe emang gue bilang ya. Sampai rumah, mandi, tidur gitu ya. Tengah malam gue buang air kecil. Pas gue rasa-rasa kok mata gue kayak ada sesuatu gitu ya. Pas gue ngaca, ih bengkak gitu ya. Belum separah ini teman-teman. Ya cuma agak bengkak. Gue pikir mungkin digigit semut kali ya. Tidur lagi. Besoknya lebih bengkak lagi udah nggak bisa dibuka teman-teman. Wah parah banget ya. Akhirnya ini semingguan teman-teman. Ya, gue inget banget harusnya eh, di besok harinya setelah malam itu harusnya gue ketemu satu orang calon nasabah yang kemungkinan besar udah mau closing gitu ya. Gara-gara bengkak akhirnya nggak bisa dong gue undurin. Setelah seminggu kemudian, ya matanya juga masih belum bener ya teman-teman ya, masih burem-burem gitu ya. Gue kontak itu orang, gue bilang kok, gue ke rumah ya gitu ya, udah enakan nih matanya gitu ya. Nyampe sono dia lihat mata gue udah masih begitu ya. Dia ini dokter teman-teman. Dan loh masih kayak begini ngapain lu jalan gitu ya? Nggak apa-apa kok, udah bisa lihat. Gue bilang dalam hati gue mau kejar UM kok. Gue mau promosi ini gitu ya. Akhirnya cerita-cerita gitu ya. Akhirnya closing teman-teman ya. Itu 1.250.000. Mungkin kecil hari ini ya. Tapi itu cash gue paling gede waktu itu teman-teman. Gitu ya. Jadi gue naik UM dengan ngumpulin ikan teri gitu ya. Kecil-kecil gue kumpulin ya. Ya itu udah paling gede teman-teman. Nah closing di situ pulangnya hujan deras pula gitu ya. Udah mata kayak gitu ya. Jalannya pelan-pelan di pinggir teman-teman. Ya. Tapi ada harga gitu ya untuk sebuah keberhasilan teman-teman. Ya. Nah sebelum Christine cerita yang ini di Palembang lebih keras ya hidupnya teman-teman ya. Ntar ya. Jadi apa? Gua Mau sebelum ngomong apa? cerita gue mau cerita atas Oh iya, dulu yang ya. ngomong apa? Ya jadi teman-teman gue mau cerita bahwa kita harus profesional gitu ya. Kalau ngomongin seorang profesional gitu ya, itu adalah kemampuan dikali waktu kerja. Contoh, misalkan gue ini dokter spesialis ya, sekali sekali praktek, lo orang datang 1 juta gitu ya. Tapi setiap minggu gue cuma mau buka 1 hari doang. Dan 1 hari gue cuma terima 1 pasien. Berapa income gue? 1 juta seminggu, ya kan? Kalau sebulan cuma 4 juta. Bener ya? Nah, itu sama dengan waktu kerja. Walaupun kemampuannya hebat, tapi kalau kerjanya cuma iseng-iseng aja kayak begitu gitu ya, income-nya juga nggak besar. API juga nggak bisa gede teman-teman. Gimana dong kalau misalkan gua agent baru gitu ya, di mana kemampuan gua nggak kayak leader-leader di sini nih, closingannya gede-gede gitu ya. Kayak gue closing 500.000, 600.000 doang gitu. Itu juga berjuang. Gimana gue bisa punya income yang besar? Apa yang teman-teman bisa lakukan kalau kemampuannya kecil teman-teman? Naikin waktu kerja. Betul dong? Naikin waktu kerja teman-teman. Teman-teman harus lebih rajin. Ya, jadi kalau misalkan rata-rata agent sehari ketemu 2 orang, ya kan? Teman-teman kalau pengen punya income di atas rata-rata, naik di atas itu dong, ya kan? Sehari ketemu 3, ketemu 4 mungkin kalau nggak macet ya. Nah terus teman-teman eh gini loh. Di sini ada yang masih kerja? Boleh tahu yang masih kerja? Nggak apa-apa? Masih kerja? Ya. Oke, kalau misalkan hari ini ya kan, misalkan kalian lagi berantem sama pasangan gitu ya. Besok pagi moodnya jelek gitu ya. Lu nggak masuk kantor. Bos lu telepon. Lu di mana? Gitu ya. Lu berani jawab nggak? Di rumah. Gitu. Kenapa nggak masuk? Nggak mood bos. Ada yang berani nggak ngomong gitu? Nggak ada. Tetap masuk dong. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita jalanin prudensial kok bisa kayak begitu. Kalau lagi nggak mood, lagi nggak mood. Healing dulu, ya kan? Healing mending sejam 2 jam ya. Healingnya seminggu gitu ya. Gitu. Kebanyakan bapernya, teman-teman ya. Kebanyakan bapernya.
Jadi mau kapan kita suksesnya? Gitu. Jadi teman-teman kita harus profesional. Mau mau lagi sedih kek, mau lagi seneng, teman-teman tetap keluar untuk buka toko ya teman-teman. Gitu. Oke, langsung aja next, Langsung. langsung nggak usah cerita aja ya. Jangan, jangan. Ini intinya gini teman-teman ya. Pada saat gua promosi UM, gue pulang ke Palembang untuk ngembangin tim di Palembang. Intinya gitu teman-teman ya. Dan ini posisinya adalah gue dijambret. Ya, gue dijambret, satu tas gua ke bawah, closingan gue juga ke bawah. Hari itu adalah hari terburuk gua lah. Karena itu sempat negatif, mikir gini, kalau gua kuai-kuai atau diem di kantor Sinarma saat itu dan gua nggak resign, gua kerja sebagai finance saat itu, hari ini mungkin gua nggak akan dapat perlakuan di jambret orang sampai luka-luka begitu karena keseret ya teman-teman di atas aspal. Gue cuma mikir gini, kerjaan kayak gini ngebuat gue mobile kemana-mana. Ini gue lagi jalan menuju angkot lah teman-teman ya di Palembang. Cuman hari itu ya gue ngerasa kayak bisnis prudential nggak cocok untuk gue jalanin, seorang introvert ini untuk jalanin teman-teman ya. Di tahun 2013 itu di posisi di Palembang, Hendy lagi di Palembang juga. Hendy tahu gue di Jambret langsung datang ke rumah gue. Dan dia berusaha menghibur gue. Saat itu gue bilang sama Hendy, udahlah kok, udahlah. Gue maksudnya udah gue nggak semangat gitu ya. Teman-teman Hendy terus memotivasi dan dia muka gue udah nangisnya parah gitu kan. Terus udah mati gue, untung masih sama gue masih hidup luka-luka. Kalau gue mati gimana gitu kan, keseret loh teman-teman ya. Terakhir Hendy bilang kayak gini, ngomong ke gue, Tin lu masih inget gak ketika pertama kali lu join Prudential, apa yang pengen lu capai? Lu masih inget gak goal itu? Teman-teman karena posisi gue lagi bad mood dan gue gak mau ngebahas apapun saat itu, dimotivasi aja gue gak mau, gue ngedefense motivasi dia, gue gak jawab teman-teman. Tapi dalam hati gue tahu itu mobil, gue mau beli mobil. Teman-teman seorang leader melihat hal ini, dia ngeliat ini ada hot button gua, walaupun posisi gua saat itu masih terpuruk ya teman-teman ya. Dia ngomong, Tin, hari ini lu dapat perlakuan seperti ini dari orang lain. Ini teguran Tuhan buat lu. Tuhan tuh nggak mau lu jalan kaki lagi, nggak mau lu naik angkot lagi. Segera pulang ke Jakarta, lu beli mobil. Gue denger dia ngomong gitu, dalam hati gue, pinter mulutnya ya, pinter banget leader gua. Pinter banget mulut dia nih. Ya udah teman-teman, singkat cerita, gue pulang ke Jakarta, gue beli mobil teman-teman di tahun 2013. Hari itu nyokap gue kaget. Gue bilang, mah, gue beli mobil. Tau gak reaksi mereka apa? Mereka kan gak suka gue jadi prudential kan? Mereka ngomong apa? Pinjem uang siapa lu? Wah sialan gue bilang. Dia kira gue pinjem uang teman-teman. Tapi gue bilang ke bokap nyokap gue, ini hasil gue jadi prudential mah. Fokus. Dapat mobil satu. Impian tercapai teman-teman ya. Langsung lanjut ya, karena waktu udah mepet. Ini ya tadi ya 2013 beli mobil satu-satu, oke. Terus 2014 nikah, semua uang dari Prudential. Kita nggak minta spesial pun dari papa mama kita, karena kan kita berhak mengatur ya. Maksudnya uang gua, ya gua ngatur pesta mau kayak gimana, prewedding di mana terserah gua, ya. Terus 2015 beli rumah pertama, walaupun kecil saat itu, tapi kita berhasil beli rumah pertama kita. Kita nggak pernah tempatin rumah ini karena terlalu jauh ya di Jakarta, Karawaci di sana ya. Terus 2016 promosi agency manager, dulu AM, mungkin Ko Andre tahu ya, yang teman-teman seangkatan Ko Andre, Ko Victor tahu ya, 2,7 miliar teman-teman, bukan 900 juta kayak sekarang ya teman-teman ya. Jadi ya ini benar-benar sangat terharu sekali bisa promosi AM ya. 2017 start club pertama kita teman-teman. Bayangin 2011 join, 2017 baru start club pertama teman-teman. Karena baru tahu polanya. Oh, semakin lama di Prudential, oh kayak gini polanya, teman-teman ya. Gue yakin teman-teman hari ini yang belum pernah sakep, teman-teman tetap belajar, tetap prospek, teman-teman nanti sampai lu ketemu polanya dan lu dapat sakep pertama lu, teman-teman ya. Terus di 2018 yang tadi gue bilang di sisi leader ya. Omset terendah kita di tahun 2018 800 juta direct unit, teman-teman. Di sini 2018 kita juga beli mobil, terus oke, silakan Yohanes. Kelewat. Oke, back. Oke. Oke ya, jadi teman-teman kalau jalan asuransi katanya bakal dijauhin temen, ya kan? Ini mindset di luar sana gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, saat lu mulai jalanin, ada benernya. Ada bener ya. Tapi gue kasih catatan teman-teman ya. Lu akan dijauhi oleh
teman-teman yang bukan sebenarnya, teman-teman. Yang dimana kalau seneng aja ada dia, tapi kalau susah dia cuma nyumbang suara doang. Ya, jadi gue mulai bisa melihat siapa teman gue yang sebenarnya, gitu ya. Kalau orang-orang kayak begitu bisa nggak ada di dalam kehidupan gue, ya nggak masalah, gitu. Ya, saat gue mulai jalanin, ada mulai yang menjauh, gitu ya. Tapi sebenarnya itu pun bukan gara-gara profesi gue, bukan gara-gara gue jadi agen asuransi, bukan, gitu ya. Dia cuma pernah dengar agen-agen di luar sana ada yang agresif gitu ya, yang desak dan lain-lain gitu kan. Dengar gitu ya. Tapi setelah dia ketemu gua, biasa aja gitu loh. Setiap gua kondangan, orang-orang yang nggak balas WA gua gitu ya. Ini temen ya, teman sekolah lah, teman kuliah gitu ya, nggak balas WA gua. Pas kondangan kayak biasa kok ketemu gitu. Ngobrol kayak biasa, nggak ada bedanya, teman-teman. Gitu ya. Dan dalam perjalanan, orang-orang itu akan melihat keseriusan kita. Lu serius gak sih di bisnis ini? Ada yang setahun kemudian baru ambil, ada yang 5 tahun. Yang paling lama rekornya 12 tahun, teman-teman. Ya, 12 tahun baru mau ambil, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir soal kayak beginian, gitu ya. Terus teman-teman, gitu ya. Kadang kita ditolak, gitu ya, merasa, wah gila ya, gue gini banget. Dulu di kantor, orang-orang nyari gue, sekarang gue harus nyari orang. Kadang-kadang nggak dibalas pula WA-nya gitu ya. Betul ya? Sama nggak sih? Sama ya, normal kan? Normal kan? Yang udah sukses juga sama juga kan, kayak gitu juga kan? Gitu, betul ya? Nah, teman-teman, gue mau nanya sama teman-teman ya. Misalkan nih, kalau gue punya sebuah kertas ya, sebuah kertas, nilainya berapa? Jelas lu gila. Apa Kenapa? bilang? Kenapa? Ada apa? Oh, nggak apa-apa. Berapa? Belum lewat. Nilainya berapa teman-teman? 100.000. Betul ya? Setuju ya 100.000 ya? Ini nggak ada, mukanya nggak Pokemon kan ya? Oke, kalau misalkan sekarang, ya, nilainya berapa? Udah gue lecekin loh. Sama, tetap 100.000, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman, nilainya berapa? 100.000. Masih berharga nggak? Masih ada yang mau? Masih ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau ngambil. Udah kan? Pinter lu duduk depan sih, pinter sih emang. Gesit dia, gesit. Ini calon agent sukses begini ya. Makanya duduk depan. Nah, jadi teman-teman, uang itu sama nggak kayak diri kita? Saat gua ketemu orang, saat kita semua ketemu orang itu bilang nanti dulu ya, gitu. Atau gue tanya-tanya istri ya, tanya-tanya suami tapi nggak pernah kontak-kontak. Saat lu mulai WA dia mulai nggak bales. Langsung nolak lu nggak dulu lah dan lain-lain teman-teman. Nilai kita tetap sama nggak? Sama loh, sama kayak uang tadi. Tapi kenapa sebagian dari kita merasa kita direndahin? Cuma nggak dibales doang. Terus jadi baper sama dia, nggak mau jalanin lagi dan lain-lain. Gitu. Sebenarnya nilai kita sama. Kecuali kita yang nurunin nilai diri sendiri. Teman-teman ya. Nah yang terakhir teman-teman. Kalau hari ini teman-teman pengen punya sebuah tempat berteduh gitu ya. Kalau ada pilihan tenda, rumah, gedung. Kira-kira paling cepat buat yang mana sih? Buat tenda, betul dong. Paling berapa menit lah jadi gitu ya tenda ya. Tapi tahan lama nggak? Enggak. Kalau mau agak tahan lama, rumah, betul ya. Kalau mau isinya lebih banyak, gedung, betul. Nah, mungkin teman-teman di sini daerah di Bandung ini daerah yang gedung itu di daerah mana? Asia Afrika ya. Mungkin hari ini lo orang lewat Asia Afrika lihat ada proses gali-gali gitu ya. Minggu depan lewat begitu lagi, bulan depan 6 bulan masih gali terus gitu ya, nggak pernah ada gedungnya gitu ya. Setelah setahun mungkin baru lihat selantai gitu.
Minggu depan pas lu lewat, udah 5 lantai. Minggu depannya lagi lewat, udah 10 lantai. Mulai cepet naiknya teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena dia semakin tinggi, fondasinya butuh makin dalam. Betul ya? Sama kayak bisnis loh teman-teman. Teman-teman kalau kita mau cari uang mungkin sehari 20.000 gitu ya, 30.000, kita jualan aqua aja di pinggir tol. Ada yang jual kan? Gitu, atau pakai model itu kemoceng gitu. Lap-lap gitu ya. Cangcimen, Gitu. cangcimen. Cangcimen. Di sini ada cangcimen ya? Ada ya, kacang kuaci permen gitu ya. Nah, jual kayak gitu aja. Gitu. Tapi bisa kaya nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kaya teman-teman. Teman-teman hari ini teman-teman join ke Prudential ya. Ke sebuah bisnis yang bisa besar. Kalau hari ini teman-teman jalanin baru prospek 1-2 orang, 3 orang. Dan belum kelihatan hasilnya. Ingat teman-teman, kalian lagi bangun sebuah bisnis yang besar. Yang paling utama adalah bangun dulu fondasinya. Mentalnya, skillnya. Setelah kalian udah bisa itu, teman-teman bakal ngerasain seperti teman-teman leader hari ini. Yang closingnya gede-gede. Ya kan sekali closing berapa ratus juta gitu. Pengen kan? Gitu ya. Tapi mereka membangun fondasinya terlebih dahulu. Ya. Oke, kita next. Teman-teman, ini quote aku lewatin karena mau cepet ya teman-teman ya. Teman-teman, oke, flashback di tahun 2020. 2020 ada apa? COVID ya. Tapi puji Tuhan, bersyukur kita nggak kena COVID teman-teman saat itu ya. Adanya banjir di Jakarta. 31 Desember main kembang api segala macam. Teng di 1 Januari 2020 banjir datang. Kita tinggal di Jakarta Barat di Greenfield. Kalau teman-teman tahu Greenfield itu daerah banjir teman-teman ya. Dan hari itu gue bilang teman-teman ke Yohanes, sebenarnya gue nggak mau pindah ke Greenfield karena terkenal banjir. Orang-orang Jakarta tahu tuh udah banjir. Cuman apa boleh buat saat itu kita pindah ke sana. Dan tahun 2021 Januari 2020 itu teman-teman bisa lihat ya. Di situ pas mau pindah, gue udah berhasil meyakinkan Christine. Gue bilang, tenang, Jakarta nggak banjir lagi. Gubernurnya udah Ahok, gue bilang. Lengser dia. Wih, udah nggak usah bahas itu. Oke, teman-teman ya, tahun 2020 banjir terjadi di keluarga kita, teman-teman ya. Di saat itu teman-teman, gue punya 3 anak masih kecil-kecil. Anak ketiga gue masih usia berapa bulan doang, teman-teman. 2018 gue lahiran, 2020 2 tahun. Belum 2 tahun, 1,5 tahun lebih teman-teman ya. Singkat cerita, gue bangun Yohanes, bilang gue mau caw. Gue mau caw di rumah ini. Kita berangkat, kita ngungsi kemana? Nggak tahu, soalnya airnya udah masuk ke pekarangan rumah. Sendal lu udah anyut, gue bilang gitu. Teman-teman, akhirnya gue udah packing, anak-anak gue bawa, Yohanes bilang enggak, gue nggak ikut. Gue masih pindahin barang ke lantai 2, dia bilang gitu. Jadi bokap dia, nyokap dia, sama satu mbak, sama Yohanes itu stay di rumah. Gue bawa 3 anak gue pergi, teman-teman ya. Yohanes sempat kesel sama gue, di saat momen-momen tahun 2000, saat banjir itu, mungkin boleh video pertama, boleh di-share. Ada video pertama, jadi gue pengen share ke teman-teman, posisi saat itu, lumayan parah banjirnya teman-teman sampai sepaha orang dewasa ya. Iya. Sepaha orang dewasa. Kalau Innova itu sudah kena pintu teman-teman Terus ya. pintu, setengah pintu. Yohanes ngoceh-ngoceh saat itu teman-teman ya. Bisa nggak buka? Bisa nggak di play? Nah oke, dulu. Kok nggak gerak? Ya, mari Pak. Tuh lihat tuh, udah sampai segitunya ya, parah ya teman-teman ya. Parah. Oke, teman-teman lihat ya. Next video kedua, ada video kedua. Gue nggak tahu di Bandung banjir kayak gitu nggak sih? Jarang ya, jarang. Ini gunung, Bu. Oh, beda gubernur ya. Oke, play. Nah, teman-teman lihat ya, posisinya tuh kijang kristanya aja sampai segitu teman-teman. Oke. Ti, barang semua itu naikin ke atas. Masuk nih. Dengar nggak? Gue bilang titik barang semua naikin atas, itu udah masuk akhirnya ke teman-teman ke mobil. Nah itu Yohanes ngoceh-ngoceh ke gue. Baru ganti sound system teman-teman. Aduh. Gue sampai nangis. Gue bilang aduh kenapa mesti kayak gini sih gitu kan. Cuman ya udahlah. Dia bilang lu sih bandel. Gue ngomongin stay aja di rumah nanti juga airnya surut gitu. Dia bilang teman-teman ya. Akhirnya gue sama dia di Yohanes turun di daerah kering. Lewat ini kita ke daerah kering teman-teman, dekat dari situ juga. Yohanes pulang karena dia masih beres-beres rumah. Gue lanjut terus teman-teman ya, bawa 3 anak gue. Gue di grup Miracle, gue bilang guys, gue kebanjiran, rumah gue kebanjiran. Di tempat kalian ada yang kering nggak?
Pada untung teman-teman ya di produser tuh baik-baik semua orangnya, ade-ade baik semua teman-teman. Tin di rumah gue aja, tin di sini, tin di sini, tin di sini. Teman-teman, gue intinya mau ke sono, tapi akses semua kehalang teman-teman. Hari itu gue udah hopeless banget teman-teman. Gue nyetir ke sana kemari, dan bawa 3 anak gue sama 1 mbak gue teman-teman ya. Semua jalan ditutup. Gue ke sana ditutup, semua tutup. Gue mau ke rumah Kojohan Cialing juga banjir teman-teman di depannya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman ya. Sampai pada akhirnya mbak gue bilang, Bu, Siren nangis mau susu. Entar dulu deh teman-teman. Nangisnya udah kedengeran teman-teman ya. Cuman gue lagi berjibaku sama banjir teman-teman ya. Nggak bisa berhenti. Akhirnya satu momen gue berhenti di daerah kering dan ngeliat anak gue sudah ketiduran. Terus si Ati bilang, Bu, iya Bu, Siren nangis sampai tidur. Teman-teman, di saat dia ngomong itu gue langsung nangis teman-teman. Gue mikir begini, gila ya. Rumah gue di Palembang boleh jelek, boleh kayu. Di sini gue rumah gedong tapi banjir, gue bilang. Udah mati gue bilang, aduh gak bisa anak-anak gue terima kayak gini gak bisa. Udah mati gue pengen cepet pulang, meeting sama Yohanes, cepet beli rumah di tahun 2020 teman-teman. Singkat cerita, gue ngomong di grup AD Miracle kan, akhirnya gue doa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih jalan ke gue. Gue nggak tahu, Waze, Gmap sudah percuma, nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Karena semua udah ketutup aksesnya teman-teman ya. Gue bilang gue kasih jalan satu supaya gue bisa tidur di hotel atau apa minimal anak gue minum susu dulu atau segala macam teman-teman ya. Akhirnya teman-teman gue salah jalan. Gue nggak pakai Waze lagi ya, salah jalan, nyasar, masuk tol. Dan gue keinget teman gue tadi ngomong tol Meruya itu dekat rumah dia. Gue kontak teman gue, akhirnya gue dituntun sama dia, iya Tin itu tol Meruya arah ke rumah gue. Udah lu ikutin gue aja, diikutin sampai masuklah ke komplek perumahan dia dan gue selamat sama anak-anak gue. Gue 1 minggu ngungsi, gue bilang sama Yohanes, yo kita nggak bisa begini terus yo. Rumah pertama kita tadi ada ya, tapi terlalu jauh untuk kita tempatin teman-teman ya. Gue bilang sama Yohanes, yo kelar banjir kita meeting, segera cari rumah. Teman-teman selesai banjir seminggu, pembersihan segala macam tuh banjir lumayan teman-teman tinggi. Akhirnya setelah gue tinggalin rumah, Yohanes beberes, tau gak air sudah sampai ke dada dewasa. Terus gue bilang, untung lu dengerin gue, kalau enggak kelelep semuanya, gak apa-apa porsi doang. Buat suami-suami dengerlah kata istri ya kan. Nah ya, tinggal cerita teman-teman, di tahun 2000, boleh materi? Oke ya, lanjut ke materi teman-teman. Gue nata kembali. Itu posisinya tuh rumah kita udah kebanjiran, udah sampai selevel itu teman-teman ya. 1 minggu setelah itu gue minta sama dia, yo langsunglah kita bikin goal setting beli rumah kedua. Mau gak mau? Rumah kedua. Teman-teman, tahun 2020 gue sama dia langsung pergi ke perumahan Green Lake namanya di daerah sana Jakarta Barat deket Tangerang teman-teman ya. Kita cari rumah ukuran 8x18. Rumah saat itu di perumahan itu harga 3M lebih teman-teman. 3,7, 3,8M. Itu masih nggak full bangunan teman-teman ya. Gue bilang kita mau rumah ini 2020. Tapi uang cashnya belum belum cukup untuk beli rumah ini teman-teman. Karena abis beli rumah ini lu mesti bangun lagi karena belakangnya nggak full ya teman-teman ya. Teman-teman tahun 2020 bulan Februari atau Maret ada apa? COVID dan kita lockdown ya teman-teman ya. Nggak bisa prospek teman-teman. Enggak mati akal. Prospek via online teman-teman. Prospek via online terus. Ketika masih COVID masih berlangsung pun kita tetap pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam teman-teman. 2020 lewat, 2021 lewat. 2021 akhir uang udah ready. Untuk ngebangun teman-teman ya, sudah ada juga untuk ngebangun. Teman-teman kalau kita ngebangun rumah itu butuh uang cash ya, nggak bisa pakai kartu kredit teman-teman. Dan itu beruntung banget, gue bilang sama Yohanes tahun 2022. Kita punya ready uangnya untuk beli rumah dan ngebangun. Cuma memang belum ketemu yang pas yang mana karena kita ngeliat feng shui teman-teman. Akhirnya di 2022 kita ketemu 1 rumah teman-teman. Coba next lagi, bisa next. Oke, kita juga lakukan kegiatan kita prospek, rekrut, afirmasi segala macam kita lakukan teman-teman ya. Ini kita lakukan dan tahun 2022 kita beli rumah kedua kita teman-teman. Dalam 2 tahun. Harga rumah itu 3,980 ya. 2,980 belum bangun teman-teman. Sama bangun nilainya 4 Atau alarm, itu udah selesai artinya. Alarm. 3 miliar teman-teman ya. Yang gue gini loh teman-teman, lu bayangin ya 15 menit lagi. Dalam waktu 2 tahun, 2020 ke 2022, gue ngomong ke Yohanes, kalau hari ini gue masih kerja sebagai karyawan,
2 tahun nggak kebeli rumah harga 3 M lebih. Nggak kebeli, gue bilang. Apalagi dalam posisi COVID loh teman-teman. Tapi karena gua di perusahaan yang tepat, di kendaraan yang tepat, kebeli satu rumah. Teman-teman, boleh kita share, kita lihat videonya yang ketiga, ada nggak? Bisa lihat video ketiga? Kita beli rumah buat siapa sih? Buat keluarga kita. Tadi gue bilang sama anak-anak gue janji buat kasih rumah ke lo orang supaya lo orang nggak kebanjiran lagi. Teman-teman, ini pada saat itu posisi Lagi dibangun. gue ajak anak-anak gue datang lihat rumah ini, kita lihat kamar kalian yuk. Ini buat mereka teman-teman. Happy. Jadi kita minta orang untuk lukis dindingnya gitu buat gambar yang dia suka. Jangan lihat Hello Kitty lagi bad mood yang ngechatnya jadi begitu Hello Kitty ya. Kacau emang. Hello Kitty. Emang seniman tuh begitu ya kalau kerja. Aduh. Ya. Ketika ngeliat ini teman-teman, yang selama 2 tahun gue berjuang pulang malam capek-capek segala macam, yang teman-teman. Muka anak gue lebih penting teman-teman. Happy anak gue lebih penting teman-teman. Lu coba pikir, 2 tahun kebeli satu rumah di Jakarta itu perumahan buat teman-teman cek ya Green Lake ya. Itu daerah strategis teman-teman. Dari mana uangnya kalau nggak dari Prudential? Kita nggak ada bisnis lain teman-teman, nggak ada. Kita semua full time di Prudential teman-teman. Next boleh? Coba. Oke, teman-teman, gue cuma mau share 3 hal utama penguat kita teman-teman. Ketika gue lagi lesu, ketika gue lagi down, 3 hal ini yang nguatin diri gue teman-teman. Yang pertama teman-teman, ingat profesi kita itu bukan mendidik orang menjadi konsumtif. Kita bukan sales kartu kredit, kita bukan sales panci, kita nggak ngedidik orang untuk beli-beli ini, beli itu. Enggak teman-teman. Kita menyelamatkan hidup banyak orang teman-teman. Dengan produk-produk yang kita tawarin loh, dengan orang kita rekrut, jadi mereka sukses. Kita nyelamatin semua orang. Kalau tahu profesi kita begitu, kenapa lu masih gengsi? Kenapa lu masih takut ngomong sama orang? Teman-teman sadarin satu hal itu dulu teman-teman. Ketika gue ditolak orang, ketika gue lagi dan gue inget profesi gue ini loh. Sorry ya, gue nggak ngedidik lu ambil, sorry, barang-barang yang nggak ada gunanya, konsumtif, nggak begitu. Gue ngedidik lu ambil produk PCB, Profuture, kartu kesehatan segala macam. Untuk siapa? Untuk diri lu dan keluarga lu. Itu yang pertama teman-teman. Itu yang nguatin gua. Yang kedua, sukses enggaknya kita di Prudential enggak bergantung sama orang-orang yang nolakin kita teman-teman. Enggak bergantung yang case-case kita yang udah kita submit ke Prudential tolak juga. Enggak bergantung. Kalau kita ngomong ya teman-teman ya, berapa banyak case kita berdua ratusan juta yang ditolak sama Prudential. Ya sudah, terus kenapa? Nggak usah lu tangisin, cari yang lain. Karena 1-2 case, ratusan case itu nggak bikin lu sukses juga. Cari yang lain, udah. Nggak usah pusingin itu, nggak usah baper di sana teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, diri lu sama keluarga lu itu jauh lebih penting. Senyum mereka jauh lebih penting ketimbang cemoohan orang di luar sana. Lu pikir sampai dengan detik ini ada orang nggak nolikin kita? Ada banyak. Jadi sampai hari ini ketika lu level udah kayak G owner pun ada lu share ke orang, mungkin ada orang yang nggak suka sama konsep lu, ya udah hari itu nggak join sebagai agent lu atau nggak join sebagai nasabah lu, ya sudah, move on. Nangkep ya teman-teman ya. Hari ini kita cerita ke teman-teman, ini semoga menguatkan hati teman-teman. Ya, Yohanes orangnya sangat tidak baper teman-teman. Karena dia punya mental nggak baper sama orang, lu bayangin ya, temen dia, satu angkatan dia WA sama teman itu nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, setahun. Terus kita mikir, ada apa ya, salah apa kita? Guanya yang baper waktu itu. Gue bilang, lu gak usah temenan sama dia lagi ya. Gak usah temenan sama dia. Terus juga bilang, iya ya, kok dia begitu ya, ada apa ya? Teman-teman, suatu hari di TA, ketemu. Gua kan udah kesel ya. Ah, males ketemu, udah gue balik badan, gue mau caw, dipanggil sama dia. Tin, sini Tin. Gitu kan. Ini, gitu kan, salaman. Hai, apa kabar lu? Orangnya gak enakan. Karena udah cuekin Yohanes selama setahun, teman-teman. WA gak dibalas, telepon gak diangkat. Singkat cerita, tukeran nomor handphone nomornya ganti, teman-teman ternyata. Singkat cerita, bina hubungan, terus kita main ke rumah dia di Cikarang. Cikarang. Ketemu dong, gue bilang sama Yohanes, jangan sampai lepas, kita prospek, jangan sampai lepas. Tapi di hari itu, Yohanes nggak bisa keluarin omongannya untuk prospek, teman-teman. Gue kesel, ih lu nih sih ya, nggak prospek dia ya, buang-buang waktu. Dari Jakarta ke Cikarang tuh jauh. Deketan dari Bandung ke sana. Yohanes bilang, Gue bilang lu gila Tin, gue bilang ini baru bayan gue.
Baru bayar nih. Gue Lu bilang, kan harus bangun hubungan dulu. sayang nih waktunya. Gue bilang gitu. Padahal kita udah jauh-jauh loh dari Jakarta Barat ke sana. Ya udahlah kata Yohanes, maintain hubungan aja. Baik lagi, maintain hubungan. Selesai teman-teman, berapa bulan kemudian Yohanes ditelepon. Intinya, bininya, kan teman Yohanes cowok, bininya ini punya mama mau ambil asuransi. Asuransi Prudential. Kenapa? Karena dia lihat iklan, maksudnya gimana ngomongnya, si bininya ini punya adik, ngeliat iklan di Instagram, ada agen Prudential masarin tentang kartu Black Card. Ini bagus banget, sesuai target segala macam. Adeknya ngomong sama si bininya temannya si Yohanes ini, dia bilang, kita masukin mama yuk ke Prudential, kartunya bagus, bla bla bla, segala macam. Tapi gue nggak ada kenalan agen Prudential yang full time. Siapa ya, Oh ada, Yohanes temennya si ini. Oke, dia telepon Yohanes. Tolong bikinin ilustrasi buat nyokap gue, bla bla bla. Kayaknya singkat cerita, closing. Closing satu, case-nya cuma itu 60 juta api, 60 ya? Ya 70 ada. 70 juta api. Gak hanya itu. Teman-teman lu tahu nggak fun fact-nya apa? Si AI ini punya adik kandung agent Allianz MDRT tiap tahun. Di saat itu masih aktif. Dia punya kartu masih aktif di Allianz teman-teman. Tapi dia merasa kartu Allianz saat itu kan belum S-Charge. Jadi dia cari S-Charge ketemu dengan kita. Abis itu nggak lama temannya manggil kita berdua ke rumah. Hitungin sekeluarga berapa. Abis itu hitungin papa mama gue berapa. Abis itu merembet ke salah satu orang kaya di Jambi yang punya mall. Kenal sama orang itu. Direferensiin teman-teman. Dia punya mall di Jambi, orang kaya lah. Orang kaya banget. Tinggal di Singapura juga. Bolak-balik Jakarta punya perusahaan banyak teman-teman ya. Singkat cerita, total keluarga ini semua berapa ratus juta waktu itu? Hampir. Kalau sampai sekarang itu ada 1 M-an lebih. Sampai sekarang ya. Oh sampai Ya, sekarang. kalau repeat order tuh 1 M lebih teman-teman. Repeat order kan repeat jualan terus ya teman-teman ya. Gue cuma pengen share satu hal teman-teman. Apa kata kuncinya? Bina hubungan dan nggak baper. Coba hari itu kalau Yohanes baper, ikut gue juga pergi. Hari itu nggak ada kita. Sampai Mungkin hari buat sebagian orang normal ya kalau lu dicuekin, kalau ketemu lu wah rese nih orang nih gitu kan nggak mau lu berpaling lah minimal gitu ya. Tapi bagi gua ya udah semua orang adalah teman gua udah. Gitu kan akhirnya gua akan lihat dia, ya gua samperin, gua panggil dia. Cuma dari situ doang loh, teman-teman. Hasilin 1 miliar lebih totalnya, teman-teman. hari ini kalau lu orang ada WA nggak dibales sama temen, nggak telepon nggak diangkat, ingat kata Yohanes, nggak usah baper, nggak usah baper teman-teman. Kalau tahu bahasa depan kayak gua nih, lu masih mau baper nggak? 1 M nih. Ya. Oke teman-teman, kita pikir ini aja sharing kita hari ini teman-teman. Semoga ini menguatkan teman-teman. Ingat ya teman-teman, it's not how to start but you finish teman-teman. Thank you. Christine, Yohanes, thank you banget teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah dong buat Christine. Thank you banget, thank you banget. Oke, udah jarang kita dengar teman-teman dari Miracle, tapi ngeliatin bagaimana perjuangannya dari income 3,2 juta sampai akhirnya merit duit sendiri. Oke, beli rumah satu, rumah kedua, ada mobil. Saya pikir itu jadi sebuah dream buat kebanyakan dari kita untuk kita boleh memulai bisnis di Prudential dan bersyukur mereka hari ini boleh jadi sebuah display kesuksesan buat teman-teman yang ada di Legacy. Jadi bolehkah tepuk tangan paling meriah sekali lagi dong buat Bapak Yohanes dan Ibu Christine, silahkan duduk, silahkan duduk. Oke, teman-teman silahkan duduk. Oke, keren banget. Silahkan duduk teman-teman, boleh bilang kiri kanannya yang tadi keren banget. Oke, gila Yohanes Christine keren banget. Meeting leader mereka cerita dari sebuah statement, yaitu momentum. Bilang bareng-bareng apa? Momentum. Teman-teman kalau ingat Cisyam minggu kemarin dia sharing awalnya sama juga yaitu momentum. Oke. Jadi 2 kali orang datang ke Legacy dan dua-duanya bilang sebuah hal yang sama, boleh bilang kiri kanannya bilangnya momentum. Oke. Apa yang jadi momentumnya? Mereka itu sampai akhirnya bola saljunya menggelinding sampai hari ini. Oke. Kalau liatin Bapak Yohanes momentum paling besar, dia bisa mengalahkan baperan semua orang. Sebenarnya menurut saya,
adalah dia punya sebuah momentum yang dia mulai, yang kalau pribadi ini dia udah berhasil menangkan, taklukkan, kayaknya semua pribadi nggak ada isunya tuh, nggak ada sulitnya. Siapa yang dimenangkan oleh Yohanes? Christine. Waktu Yohanes memenangkan Christine dengan bikin 9 proposal, ya, oke, nggak mau ya, gua nggak mau ya. Oke, datang nggak mau. Tapi Yohanes di sini, oh iya ya, kan nggak boleh gila ya, nggak boleh bodoh, cari akal. Ya nggak? Gimana dia jadi pribadi nggak baperan? Karena sama cewek sendiri, kadang-kadang kita kan pengennya menuntut ya nggak sih sama orang yang kita kenal. Kita pengennya apa? Lu tuh bantuin gua. Tapi kerennya Yohanes mikir, cari akal, cari ide gimana ya caranya ya. Nah itu menurut saya, itu terobosannya Yohanes tuh. Oke, Goliatnya Yohanes menurut gua pertama kali. Oke, Goliatnya ada tentunya diri sendiri semua. Tapi dari mana dia bisa memenangkan? Waktu 9 proposal, kasih pertanyaan, cari ide gimana ketemu Hendy leadernya. Saya kenal Hendy, gue kenal Dedi. Beneran yang mereka bilang, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Betul? Iya ya. Kalau kita minggu kemarin bilang kalau kita berhasil di tes, lulus tesnya, Tuhan siap memberkati kita. Oke? Kita berharap tesnya kadang-kadang yang wah, yang besar-besar. Tapi kalau buat mereka, menurut saya tes dari Yohanes pertama kali adalah bagaimana memenangkan Cici Christine nih. Waktu Cici Christine udah ada di Pruden, pergerakannya edan banget. Oke? Pergerakannya asik banget. Hal yang kedua yang Andre pelajarin dan hal yang terakhir adalah, ingat nggak waktu Christine jatuh, apa yang bikin Christine semangat? Goalsnya apa? Buat siapa? Buat keluarga, buat papa mama. Waktu Christine banjir, gue catat. Oke, statement yang Christine bilang, dia bilang gini, nggak bisa anak-anak begini. Jadi setiap goals yang besar, kalau orang bilang, iya ya, dia bisa maju kenapa? Kok dia bisa growing? Di balik semua itu, seringkali ada siapa tuh yang jadi tujuannya dia. Pertanyaan buat kita yang udah punya keluarga, pertanyaan buat kita yang udah punya anak, punya suami, buat siapa kita berjuang akhir-akhir ini? Oke? Orang-orang yang bisa bilang, gua nggak perlu, gua nggak apa-apa deh gua. Dia jadi nggak baperan, bahasanya Christine dan Yohanes berkali-kali bilang, mereka jadi nggak baperan, mereka nggak egois. Ada 5 tadi di meeting baper, mereka punya sabar. Karena apa? Karena ketika mereka tahu ngerjain semua ini buat siapa. Terutama buat teman-teman yang belum nikah. Mungkin bingung buat siapa ya gua kerja 2024. Orang tua nggak deket-deket banget. Nggak kenal atau mungkin orang tua udah nggak ada. Bagaimana nggak punya sebuah goals yang besar buat diri lu sendiri di masa depan. Punya sebuah hal excellent. Ketika hasil lu bagus, tentunya lu punya lingkungan yang bagus, lu punya komunitas dan punya kehidupan yang lebih bagus. Jadi yang kedua, benar-benar display dari mereka adalah, iya ya, mereka bilang bahwa gue nggak mau baper, saya nggak mau egois, karena saya punya tujuan buat siapa gue perlu berjuang. Leader-leader hebat di sini, para AD hebat. Saya tahu mereka sudah berhasil mengalahkan PR kedua. Karena kalau mereka baper, banyak leader punya background pekerjaan bagus, yang seharusnya kalau nggak di Pruden pun sebenarnya udah bagus. Punya bisnis yang cukup lah. Tapi karena mereka tahu, oh gue mau ngerjain ini buat siapa. Mereka lakukan banyak hal-hal yang hebat. Untuk boleh ada bareng kita. So sekali lagi, tepuk tangan paling meriah dong buat Yohanes dan buat Christine. Gila banget. Oke, asik banget. Asik banget. Momentum dan buat siapa kita boleh bawa pulang. Dan di bulan November ini, kuarter 4,
quarter yang seru banget. Oke, momentumnya lu nggak pernah tahu. Sony tiba-tiba momentum 600 berapa Son tadi Son? Oh sama tim ya. Oh, Sony bilang pakai kata, aduh gua nggak maksud, gua nggak sengaja. Oke, nggak sengajanya nyebelin banget ya. Oke, tapi saya pikir itu sebuah momentum. Kalau Sony nggak ikut meeting leader sama Glenn, dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, dia mau cerita apa Sony? Bener nggak sih? Lu nggak pernah tahu. Pulang dari sini, momentum apa yang lu punya, ketemu calon nasabah, ketemu orang-orang di luar sana yang dapat lu bantu.